Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Dalam pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan beberapa materi dalam mata kuliah ekonomi manajerial. Terlebih dahulu perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Dwi Rizkyana Safitri dengan NIM 431 dan kedua teman saya Danang Rizky Saputra dan Ferry Septian Francisca Haji. Untuk hari ini kita akan membahas tentang materi teori biaya, di mana dalam teori biaya ini kita akan menyampaikan materi apa itu konsep atau yang dimaksud dengan biaya relevan dan apa yang dimaksud dengan biaya tumbal dan apa pengertian dari biaya eksplisit dan implisit. Dan kita akan membahas tentang materi apa maksud dari biaya intermedial dan sunk cost dan bagaimana ukuran perusahaan dan pabrik dan bagaimana analisis peluang pokok. Baik, langsung saja dalam poin pertama, yaitu konsep biaya relevan. Jadi teori biaya merupakan fundamental atau framework dari teori supply, karena teori biaya menentukan apakah suatu perusahaan akan berproduksi atau tidak dan berapa produksinya. Istilah biaya dapat diartikan bermacam-macam dan pengertiannya berubah-ubah, tergantung pada bagaimana biaya tersebut digunakan. Yang umumnya biaya berkaitan dengan tingkat harga suatu barang yang harus dibayar. Lalu untuk biaya relevan tersendiri merupakan biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif. Jadi semua keputusan berhubungan dengan masa depan itu karena hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Namun untuk menjadi relevan, biaya tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dengan satu alternatif dengan alternatif lainnya. Dan apabila biaya masa depan terdapat lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak relevan. Lalu dalam penggunaan konsep biaya relevan itu untuk pengambilan keputusan penentuan tingkat output dan harga secara tepat itu membutuhkan suatu pemahaman mengenai hubungan antara biaya dengan output dari suatu perusahaan, atau dengan kata lain fungsi biaya ini itu bisa tergantung pada yang pertama ada fungsi produksi dari perusahaan dan ada fungsi penawaran pasar dari input-input yang digunakan perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk poin kedua ada biaya tumbal. Jadi konsep biaya tumbal atau bisa dikatakan opportunity of cost ini merupakan biaya dari pengambilan keputusan berdasarkan alternatif-alternatif tindakan biaya tumbal. Suatu sumber daya ditentukan berdasarkan nilai penggunaan alternatif yang terbaik dari sumber daya tersebut, yakni dengan meliputi biaya implisit dan eksplisit. Saya akan memberi contoh sebagai berikut, yaitu apabila seorang manajer meletakkan jabatannya dengan bergaji 120 juta per tahun, manajer tersebut menggunakan tabungannya sebesar 100 juta untuk membuka usaha penginapan di lokasi pariwisata. Pada akhir tahun pertama, bagian keuangan melaporkan posisi keuangan usaha milik manajer tersebut dengan pendapatan bersih sebesar 50 juta. Jadi dengan analisa biaya tumbal, maka usaha manajer tersebut bisa dikatakan tidak memberikan keuntungan yang menjanjikan, karena ada kesempatan yang hilang yang jauh lebih besar, misalnya per tahun jika bekerja dan tabungannya sebesar 100 juta bisa didepositokan dengan suku bunga tertentu yang juga menjadikan keuntungan. Poin berikutnya kita membahas tentang biaya eksplisit dan implisit. Jadi biaya eksplisit itu merupakan biaya yang secara nyata dikeluarkan perusahaan atau biaya yang dikeluarkan di mana terdapat pembayaran kas.
Misalnya pengeluaran untuk membeli bahan baku untuk produksi, untuk membayar tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan produksi dan sebagainya. Terus ada biaya implisit. Biaya implisit ini merupakan biaya dari input yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam proses produksi, tetapi dalam sebagai pengeluaran nyatanya yang dikeluarkan perusahaan. Biaya implisit juga dapat diartikan sebagai biaya non-kas yang diukur dalam konsep biaya kesempatan. Biaya implisit yang berkaitan dengan setiap keputusan jauh lebih sulit atau dihitung. Biaya-biaya ini dapat melibatkan pengeluaran kas dan karena itu sering diabaikan dalam analisis keputusan. Karena pembayaran kas tidak dilakukan dengan biaya implisit, jadi konsep biaya kesempatan harus digunakan untuk mengukurnya. Baik, selanjutnya poin D tentang biaya inkremental dan sunk cost. Biaya inkremental, biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu keputusan. Biaya inkremental ini merupakan perubahan biaya total yang disebabkan oleh adanya suatu keputusan yang sedang dibuat. Sunk cost, biaya yang bisa disebabkan oleh keberadaan faktor-faktor produksi yang memiliki potensi terhadap menganggur atau tak terpakai, yang tidak memiliki alternatif penggunaan. Contohnya, sebuah perusahaan ditawari kontrak seharga 10 juta. Total pengeluaran proyek tersebut dihitung sebesar 7 juta. Perusahaan tersebut telah memiliki persediaan bahan-bahan keperluan proyek tersebut yang dibeli dengan harga 4 juta. Namun, nilai pasar bahan-bahan tersebut saat ini hanya 2.500.000 dan harga tersebut tidak akan berubah dalam waktu dekat, maka tidak ada manfaat yang menyimpan bahan tersebut dalam bentuk persediaan. Keputusan yang tepat adalah menerima usulan proyek tersebut karena akan memberikan keuntungan 500.000 berdasarkan harga relevan dari bahan-bahan tersebut sebesar 2.500.000. Yang poin E, ukuran perusahaan dan pabrik. Ukuran perusahaan dan fleksibilitas adalah apakah pabrik yang bisa menghasilkan sejumlah output tersebut. Pada kemungkinan biaya terendah juga merupakan pabrik yang optimal untuk menghasilkan tingkat output yang diharapkan. Pabrik A sangat terspesialisasi dan dilengkapi dengan alat-alat tertentu untuk menghasilkan tingkat output yang ditentukan pada tingkat biaya per unit yang rendah. Namun, jika output yang dihasilkan tersebut lebih atau kurang dari output yang telah ditentukan itu, maka kasus ini 5.000 unit, maka biaya produksi akan meningkat dengan cepat. Di lain pihak, pabrik B lebih fleksibel. Output bisa diperbanyak atau diperkecil tanpa ada kelebihan biaya. Tetapi untuk unit biaya tidak serendah pabrik A pada tingkat output optimalnya. Kedua kasus ini ditentukan dalam gambar 6.9. Pabrik A lebih efisien dari pabrik B untuk output antara 4.500 dan 5.500 unit, tetapi di luar kisaran tersebut pabrik B mempunyai tingkat yang lebih rendah. Manakah pabrik yang akan dipilih? Jawabannya tergantung pada perbedaan biaya relatif pada tingkat-tingkat output yang berbeda dan distribusi probabilitas permintaan. Perusahaan tersebut akan memilih perusahaan berdasarkan total rata-rata yang diharapkan atau expected total cost akhiri dan variabilitas biaya tersebut. Selanjutnya, poin F. Analisis peluang pokok. Analisis peluang pokok atau break-even analysis atau sering juga disebut analisis kontribusi laba merupakan teknik analisis penting yang digunakan untuk mempelajari hubungan-hubungan antara biaya, penerimaan, dan laba. Tujuan perusahaan secara keuangan adalah untuk memperoleh keuntungan atau profit. Besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan
umumnya merupakan indikator dan ukuran kesuksesan manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Secara matematis, peluang pokok ditulis sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel, di mana TP merupakan total profit, TVC adalah total fixed cost, TR adalah total revenue, TVC adalah total variable cost, TC adalah total cost, V adalah variable cost per unit, P adalah harga jual, H adalah unit yang dijual bila terjadi peluang pokok. Lalu lihat gambar 5.4, grafik peluang pokok. Sifat analisis peluang pokok dilukiskan dalam gambar di atas, yakni sebuah grafik dasar peluang pokok yang terbentuk dari kurva biaya total atau TC dan penerimaan dan penerimaan total atau TR suatu perusahaan. Volume output ditunjukkan oleh sumbu horizontal, bisa dilihat, sedangkan penerimaan dan biaya ditunjukkan pada sumbu vertikal.